Perjuangan penuh keajaiban. Abuya Syekh Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi dilahirkan di Kampung Pilin, Negeri Sembilan, Malaysia pada tanggal 30 Oktober tahun 1937. Dalam dirinya terdapat asal-usul keturunan Arab dari Bani Tamim yang dibawa dari ayahandanya, sementara ibundanya masih memiliki nasab keturunan Rasulullah SAW dari belahan Sayyidina Hasan. Kecintaan kepada Islam yang subur sejak Abuya kecil telah mendorongnya untuk mencari jemaah kebenaran pimpinan Imam Mahdi. Dalam pencariannya itu, sejak umur 21 tahun, Abuya sudah mulai aktif di jemaah Tabligh, Ikhwan, ABIM, serta partai politik PAS. Namun tidak dijumpainya juga jemaah yang memenuhi ciri-ciri jemaah Imam Mahdi. Akhirnya Abuya mengambil keputusan untuk membuat jemaah sendiri, yaitu Darul Arqam. Umur 32 tahun terlalu muda sebenarnya bagi seseorang untuk menjadi pemimpin sebuah jemaah Islam. Tapi bagi Abuya, kematangannya mengatasi umurnya. Satu hari dalam hidupnya bagaikan 10 hari bagi orang lain. Kepimpinan Abuya di dalam perjuangannya telah mengantarkan dirinya untuk menjadi guru, kawan, sekaligus ibu dan ayah kepada para pengikutnya. Beliau sanggup melakukan apa saja untuk keselamatan pengikutnya. Segalanya dikorbankan untuk perjuangannya demi menjadi ibu dan ayah kepada manusia. Dikutipnya manusia dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, New Zealand, Pulau Tasmania, Eropa, Amerika, Timur Tengah, Turki, Uzbekistan, dan 3/4 dunia untuk diberi iman. Ujian-ujian yang dialaminya dalam perjuangan cukup getir, namun semua menjadi pupuk bagi perjuangannya. Semakin subur hinggalah sekarang. Darul Arqam diharamkan di Malaysia, berganti menjadi Rufaqa, dan kini jemaah tarekatnya dinamakan Global Ikhwan. Perjuangan yang dijalaninya lebih dari 40 tahun, serta visinya sangat kontroversi dengan keadaan dunia di zaman ini. Keberaniannya dengan suara lantang dan jelas memberitahu dunia perihal akan datangnya seorang pemimpin besar dunia, yaitu Imam Mahdi. Ketajaman pandangan hati dan pikirannya, serta kepahamannya tentang masa depan politik dunia yang telah dapat dirasakan kebenarannya. Kecerdikannya dalam menjadikan ISA selama 10 tahun sebagai pupuk untuk membesarkan perjuangannya. Pengakuan para syekh tarekat dan ulama besar dari Timur Tengah, Eropa, Turki, hingga Australia akan kepimpinan dan perjuangannya yang disebut dalam hadis dan sebagainya. Cukuplah sudah dengan semua yang telah Allah takdirkan pada dirinya, bahwa Abuya Asy'ari adalah pemimpin paling ajaib di zamannya. Seperti mana yang diistiharkan Abuya melalui buku yang disusun oleh Ummujah di tahun 2006. Peluncuran Klub Poligami Ikhwan KPI di Malaysia dan Indonesia tahun 2009 oleh Ibu Hatijah Am telah membuat hiruk-pikuk dunia. Setelah 30 tahun Abuya Asy'ari mereka cipta sebuah keajaiban lagi, yakni keluarga poligami secara besar-besaran. Baru kita paham bahwa Abuya memang diajar oleh Allah dan Rasul untuk menjadikan poligami sebagai senjata untuk melawan Barat. Sejak pendirian KPI, maka berdatanganlah wartawan-wartawan dari seluruh dunia untuk melihat dari dekat seorang lelaki yang menghidupkan kembali sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarganya. Keluarga poligami indah yang Abuya bangunkan dengan 4 istri, 38 anak, dan 200 cucu yang merupakan hadiah Allah untuk Abuya, sangat mengingatkan Barat tentang kehebatan bapak poligami, yakni Nabi Muhammad SAW
yang telah mengalahkan mereka suatu ketika dulu. Walaupun banyak orang Islam tidak tahu atau tidak ambil tahu, tapi Barat sangat paham bahwa munculnya Abuya dengan keluarga poligami indahnya memberi isyarat bahwa kekalahan Barat sudah dekat. Barat tahu bahwa poligami indah hanya dapat dibuat oleh orang pilihan Tuhan. Namun mereka tidak ada alasan untuk menangkap dan menggantung Abuya seperti mana Saddam. Akhirnya mereka datang dengan pena dan kamera. Putra Bani Tamim adalah pemimpin Asia. Oleh karena itu, setelah Malaysia kuat, Abuya terbang ke Australia, Indonesia, Thailand untuk memastikan berlakunya lonjakan ruhaniah di setiap tempat. Abuya adalah pemimpin ajaib yang dapat melakukan beberapa kerja ajaib dalam satu masa. Setelah Abuya membuat takut Amerika dengan poligami, maka dengan beraninya Abuya telah mengistiharkan dirinya adalah putra Bani Tamim atau Satrio Piningit. Dengan dilancarkannya, buku Tsunami membuktikan Abuya putra Bani Tamim atau Satrio Piningit. Buku yang diluncurkan di Indonesia itu benar-benar menjadi pukulan maut bagi Amerika dan Wahabi. Kegemilangan Islam kali kedua pasti berlaku. Akan lahirlah kehidupan di mana rakyatnya, pemimpinnya hidup dengan harmoni karena menjadikan Tuhan segalanya. Abuyalah yang telah menciptakan sebuah parlemen ruh yang tidak pernah ada di dunia sebelum ini. Pertemuan para pemimpin yang mengedepankan ruh atau hati yang cintakan Allah dan Rasul, menggantikan akal dan nafsu yang selama ini dijadikan sandaran oleh manusia. Setelah membekali kekuatan power ajaib kepada pengikutnya, setelah 7 tahun berjuang dengan gaya baring, maka pada tanggal 13 Mei 2010, era baru dalam perjuangan bermula, yakni berjuang dengan gaya gaib. Dengan bergabungnya ruh Abuya yang gaib, ruh Imam Mahdi dan ruh Rasulullah SAW, maka perjuangan terus membesar, bertambah kokoh, ditadbir secara ajaib menggunakan kekuatan dan talian ruhaniah. Yakinlah bahwa dari gabungan kekuatan ruhaniah dan talian ruhaniah yang berlaku hasil dari usaha mengalahkan nafsu, maka akan lahirlah keajaiban-keajaiban lebih hebat dari tsunami. Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu pasti berlaku. Abuya pergi, pasti kembali. Islam akan kembali gemilang di bawah kepimpinan Abuya, yakni putra Bani Tamim atau Satrio Piningit dan Imamul Mahdi.